Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru yang hebat. Salam jumpa kembali pada hari ini lewat video pembelajaran kita. Apa kabar anak ibu guru semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, tentu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Mari anak-anak ibu guru, kita awali pembelajaran kita pada pagi ini dengan doa bersama yang dibawakan teman kita, Enmoy. Kita berdoa sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, selamat pagi. Kami mau belajar pagi ini. Buatlah kami pintar, supaya nilai kami bagus, supaya orang tua kami bangga dan senang. Dan di dunia ini buatlah menjadi sehat semua orang yang di sini dan di rumah sakit pun yang sakit, buatlah menjadi sehat dan kuat supaya tidak kena virus corona. Dan buatlah bumi tidak ada lagi corona. Orang tua kami buatlah menjadi sehat dan guru kami, bapak guru kami buatlah sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih buat anak ibu guru Enmoy atas doamu pada pagi ini. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Enmoy, kamu anak yang pintar dan anak yang hebat. Anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini masih pada tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dan subtema 2, hewan di sekitarku. Mari anak-anak ibu guru ikuti pembahasan materi ini dengan semangat dan sungguh-sungguh. Anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar kebun binatang. Di sini banyak dipelihara hewan ya, ada jerapah, ada gajah, ada hewan-hewan lainnya ya. Nah, di sini ada 2 kalimat pemberitahuan. Buanglah sampah pada tempatnya dan satu lagi dilarang memberi makanan sembarangan kepada hewan. Nah, pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, selanjutnya anak-anak, dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dari teks tersebut? Nah, ini anak. Ya, pasti dapat ya, kita dapat. Tadi kan sudah ada. Nah, jika iya, coba sebutkan. Nah, tadi sudah kita baca bersama, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Lalu dilarang memberi makan sembarangan. Selanjutnya, jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan adalah saya akan mematuhinya dan tidak akan memberikan makanan pada hewan. Nah, begitulah tanggapannya, nak. Selanjutnya, anak-anak ibu guru,
Jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan adalah jika kamu melihat tulisan, apa yang kita lakukan? Saya akan mematuhinya dan tidak akan memberikan makan pada hewan. Nah itu ya. Selanjutnya, petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu katakan adalah, ayo apa? Nah yang akan kamu katakan, baik Pak, saya tidak akan mendekati kandang hewan itu. Nah begitu ya nak, begitu caranya. Oke anak-anak, selanjutnya mari kita ikuti percakapan antara Siti dan Udin. Hai Siti, kamu sedang apa? Lalu, hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku. Selanjutnya, mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Kata Udin. Lalu Siti menjawab, karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Oh begitu ya, kata Udin. Apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci? Tanya Udin kepada Siti. Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya, kata Siti kepada Udin. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Nah, ternyata kelinci itu harus dipotong kukunya ya, supaya bersih dan sehat. Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci, kata Udin. Terima kasih ya Siti. Sama-sama Udin, kata Siti ya. Nah, begitulah percakapan antara Siti dan Udin. Perhatikan kembali teks percakapan tersebut. Tuliskan aturan merawat kelinci yang diceritakan Siti. Aturan merawat kelinci: 1. Bersihkan makanan kelinci karena tidak boleh diberi makanan sembarangan. 2. Membersihkan tubuh kelinci dan kandangnya dan memotong kuku kelinci secara rutin. Selanjutnya, anak-anak, perhatikan kebun binatang ini ya. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke matematika ya. Cermati gambar berikut ini. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Nah, perhatikan gambar yang ada di kebun binatang ya.
Hewan yang paling banyak adalah burung, yaitu 40 ekor. Hewan yang paling sedikit adalah harimau, yaitu 9 ekor. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Nah, enak ya. Burung tadi 13 ekor, tapi lebih sedikit dari burung, karena burung 40 ekor. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Ya, yang paling banyak tadi ya. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Nah, jadi harus bisa kita mengurutkan dari yang paling sedikit dan juga yang paling banyak duluan ya. Nah, jadi kita lihat jumlahnya masing-masing. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah. Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Nah, ini ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Nah, ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Hewan yang paling banyak adalah ikan, ulat, dan kupu-kupu. Nah, ikan ya. Hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Nah, coba anak-anak, titik-titik lebih banyak dari ulat. Ayo, titik-titik lebih banyak dari ulat. Ikan lebih banyak dari ulat. Iya, ikan lebih banyak dari ulat. Perhatikan jumlahnya, nak. Titik-titik lebih sedikit dari ulat. Ayo, titik-titik lebih sedikit dari ulat, berarti kupu-kupu 15. Iya, kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Begitu ya. Oke, selanjutnya anak-anak ibu guru. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah, ayo kita urutkan, ikan, ulat, dan kupu-kupu. Nah, yang paling banyak ya. Selanjutnya, urutan yang paling sedikit adalah kupu-kupu, ulat, dan ikan. Nah, begitu caranya, nak. Harus bisa kita urutkan ini, dua bolak-balik kita kerjakan seperti ini kan. Nah, selanjutnya ada 34 ekor ayam, ada 50 ekor bebek, dan 6 ekor jerapah. Ya. Nah, ini ada 34 ekor ayam, 50 ekor bebek, dan 6 ekor jerapah. Hewan yang paling banyak adalah apa? Bebek. Iya. Hewan yang paling sedikit adalah jerapah. Nah, lihat jumlahnya ya, nak. Lalu selanjutnya, titik-titik lebih banyak dari ayam. Ayo. Titik-titik lebih banyak dari ayam. Bebek lebih banyak dari ayam. Ya. Bebek lebih banyak dari ayam. Titik-titik lebih sedikit dari ayam. Nah, ayo lihat jumlahnya. Berarti jerapah. Jerapah lebih sedikit dari ayam. Iya. Selanjutnya kita mengurutkan ya. Mengurutkan. Urutan hewan yang paling banyak adalah bebek, ayam. Ayo kita urutkan, bebek, ayam, dan jerapah. Nah, itu urutan yang paling banyak. Sekarang urutan yang paling sedikit. Ayo, jerapah, ayam, dan bebek. Nah, itu urutan yang paling sedikit. Nah, begitu ya, nak. Oke, selanjutnya. Nah, lihat jumlah monyet ada 15 ekor monyet, 53 ekor kura-kura, dan 16 ekor ular. Hewan yang paling banyak adalah kura-kura.
Hewan yang paling sedikit adalah monyet, ya kan? Nah, lihat jumlahnya. Monyet ya, Nak. Lalu titik-titik lebih banyak dari ular. Ayo. Kura-kura lebih banyak dari ular. Iya. Selanjutnya, titik-titik lebih sedikit dari ular. Ayo. Monyet lebih sedikit dari ular. Selanjutnya, kita mengurutkan ya. Mengurutkan yang paling banyak. Urutan hewan yang paling banyak adalah kura-kura, ular. Ayo, mana? Lihat jumlahnya yuk. Kura-kura, ular, dan monyet. Nah, urutan yang paling sedikit adalah, ayo lihat ketiga gambar. Monyet, ular, dan kura-kura. Nah, begitu cara mengurutkannya, Nak. Jadi kita harus pintar bisa mengurutkan. Nah, sekarang kita langsung ke bilangan ya. Mari kita lihat bilangan, ada 82. Bilangan yang paling banyak adalah, ayo coba kita amati. Bilangan yang paling banyak mana, Nak? 91. Pintar anak ibu guru. Bilangan yang paling sedikit mana, Nakku? Ayo, 64. Ya, pinter ya. Nah, jadi kita harus bisa. Urutan bilangan dari yang paling banyak adalah, ayo kita urutkan. 91, 88, 85, 82, 79, 76, 73, 70, 67, dan 64. Itulah urutan yang paling banyak. Sekarang urutan bilangan dari yang paling sedikit. Ayo. 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, dan 91. Iya, pintar anak ibu guru ya. Kita dapat mengurutkan bilangan terbesar atau yang paling banyak dan yang paling sedikit. Begitulah caranya mengurutkan ya, Nak. Anak-anak ibu guru semuanya pintar. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga anak-anak ibu guru sungguh-sungguh mengerti dan memahami apa yang sudah ibu terangkan tadi. Ibu tetap ingatkan supaya anak-anak semuanya tetap mengulang pelajaran di rumah, supaya kalian nanti menjadi anak yang pintar, cerdas, dan anak yang hebat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat, Tuhan memberkati.